warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di Sarpati, dosen penyambung Praktikum Komunikasi dan Konseling, Ibu Apoteker Diana Walida, Espa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil kami dari kelompok 5. Dalam bahkan ada saya sendiri Pak. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan suatu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Nah, di sini juga ada gejala-gejala coronavirus. Yang pertama, demam berlebihan. Yang kedua, batuk pilek. Yang ketiga, letih sangat berlebih. Yang keempat, sakit tenggorokan. Dan yang kelima, gangguan sesak pernafasan. Itu adalah gejala-gejala tersebut. Nah, ketika badan kita merasakan gejala-gejala tersebut, kita harus langsung memeriksakan kepada dokter. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu desinfektan. Desinfektan sendiri yaitu cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida atau alkohol yang bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda mati. Desinfektan tidak digunakan pada kulit maupun sabun lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Desinfektan digunakan untuk membersihkan permukaan benda yang paling sering disentuh banyak orang. Contohnya yaitu gagang pintu, meja, kursi, wastafel, lemari, dan lain-lain. Jadi ingat ya, desinfektan ini hanya boleh digunakan pada benda mati saja. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat larutan disinfektan yang baik dan benar. Nah, sebelum kami membahas bagaimana cara membuatannya, kami akan sedikit menjelaskan alat dan bahan apa saja yang kami butuhkan. Untuk yang pertama, alat yang kami butuhkan ada botol plastik dengan kapasitas 10 liter, kemudian tangki tempat pencampuran bahan, selanjutnya corong, gelas ukur, pengaduk. Pengaduk di sini bisa yang berbahan kayu maupun logam, dan yang terakhir adalah botol tempat penyimpanan larutan disinfektan yang telah kami buat. Kemudian untuk yang kedua, bahan-bahan yang kami butuhkan, di sini kami menggunakan 4 bahan. Yang pertama ada hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3%, kemudian etanol dengan konsentrasi 96%, gliserol dengan konsentrasi 98%, dan yang terakhir aquades. Nah, selanjutnya kita memasuki proses pembuatan larutan disinfektan yang baik dan benar. Nah, pembuatan larutan disinfektan ini ada 6 proses. Untuk proses yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian proses yang kedua, diukur larutan etanol 96% menggunakan gelas ukur, kemudian dimasukkan ke dalam tangki tempat pencampuran bahan. Selanjutnya proses yang ketiga, diukur larutan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 3% menggunakan gelas ukur. Nah, kemudian setelah diukur, selanjutnya larutan hidrogen peroksida ini dimasukkan ke dalam tangki tempat pencampuran bahan. Untuk langkah selanjutnya yaitu diukur gliserol menggunakan gelas ukur, kemudian dimasukkan ke dalam tangki. Karena gliserol sangat kental, maka dinding gelas ukur dibilas dengan aquades hingga bersih. Untuk selanjutnya yaitu dimasukkan aquades sebanyak 10 liter ke dalam tangki, kemudian diaduk hingga rata dan ditutup tangkinya. Dan untuk yang terakhir yaitu disiapkan wadah untuk disinfektan yang telah dibuat. Kemudian dimasukkan disinfektan yang telah dibuat ke dalam wadah-wadah tersebut. Dan disinfektan disimpan terlebih dahulu sebelum digunakan selama 72 jam.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.